Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Ardiansyah dengan NPM 233510770. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek kelompok 2 kami yang berjudul Land Library atau disingkat LALI. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Di era digital, banyak sektor telah mengalami transformasi yang signifikan. Ini juga berdampak pada sektor pertanian, khususnya dalam hal mempromosikan tanah. Masih seringkali dilakukan secara tradisional. Prosesnya bisa memakan waktu lama. Ini berdampak pada lamanya berita tersampai pada pembeli dan penjual. Tujuan aplikasi. Aplikasi Lali bertujuan membantu beberapa orang yang kesulitan dalam menjual tanah. Karena beberapa orang mengalami kesulitan menjual tanah mereka karena hanya bisa lewat pamflet yang membuat jangkauan penjualan tersebut sangat sempit. Bahkan terkadang tidak ada yang melihat ke arah pamflet tersebut. Dengan adanya aplikasi Lali, maka penjual akan lebih mudah dalam menjual tanah milik mereka. Karena Lali aplikasi iklan yang akan menyesuaikan pencarian tanah sesuai lokasi pembeli, dan di Lali terdapat fitur premium yang akan mempermudah penjual mendapatkan pelanggan. Kemudian solusi yang ditawarkan Lali. Yang pertama itu mempercepat proses, memudahkan penjual dan pembeli untuk terhubung secara langsung, sehingga proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua, melebarkan jangkauan pasar, yaitu membuka akses bagi penjual untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar daerah. Yang ketiga, meningkatkan keamanan transaksi, yaitu melalui fitur verifikasi identitas dan sistem pembayaran yang aman. Lali memberikan rasa aman bagi pengguna. Kemudian fungsi utama. Yang pertama yaitu aplikasi membantu penjual dan pembeli membeli tanah. Banyak fitur yang ada dalam aplikasi ini, dan di aplikasi ini terdapat fitur untuk video call sebelum user resmi membuat akun. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pengguna tidak melakukan kecurangan. Yang kedua, aplikasi ini bisa mencari tanah yang sesuai dengan pembeli. Bahkan pembeli bisa mencari tanah yang berasal dari luar daerah sesuai dengan keinginan pembeli. Dan untuk penjual, agar tanahnya bisa terjual lebih cepat. Yang ketiga, penjual bisa memakai fitur premium yang disediakan aplikasi. Kegunaannya adalah untuk membuat iklan yang dipasang oleh penjual akan menjadi salah satu prioritas di aplikasi Lali. Aplikasi Lali menyediakan fitur chat di dalamnya dengan tujuan agar penjual dan pembeli lebih leluasa jika ingin bertanya-tanya tentang tanah yang dijual. Kemudian masuk ke target aplikasi. Yang pertama, target kami adalah para petani yang hendak menjual tanah ataupun membeli lahan untuk keperluan pertanian, baik pun properti. Yang kedua, rata-rata target pembelian tanah berada di usia produktif seperti umur 27 sampai 39 tahun. Jadi kami membuat aplikasi yang akan mempermudah merekam. Kemudian masuk ke beberapa fitur-fitur aplikasi. Yang pertama, search atau cari lahan. Seperti pada gambar, pencarian berdasarkan lokasi dan harga. Filter pencarian yang fleksibel untuk mempermudah pengguna menemukan tanah yang sesuai. Yang kedua ada wishlist, fitur favorit untuk menyimpan daftar tanah yang diminati. Yang ketiga, pembuatan iklan tanah. Pengguna dapat membuat iklan tanah dengan menyertakan foto, deskripsi detail, dan informasi kontak. Yang keempat, premium, berguna untuk meningkatkan visibilitas iklan sehingga lebih mudah ditemukan dan dicari. Kemudian masuk ke manfaat bagi penjual. Bagi admin akan mendapat komisi ketika ada penjual memasang iklan di aplikasi dan akan mendapatkan penghasilan di fitur premium. Bagi penjual, manfaat bagi penjual bisa membantu mereka mempermudah penjualan dengan lebih cepat dan mudah, dengan jangkauan yang luas dan fitur premium yang menjadi poin tambahan dalam penjualan. Tanah yang diiklankan akan lebih mudah laku dengan menggunakan Lali. Bagi pembeli, manfaat bagi pembeli dapat
mendapatkan tanah yang mereka inginkan. Mereka bisa mencari tanah yang berada di dekat mereka atau di luar jangkauan mereka. Pembeli dapat melihat kondisi tanah melalui foto yang dipost oleh penjual di dalam aplikasi. Pembeli juga dapat menanyakan lebih lanjut tentang tanah menggunakan fitur chat yang ada di dalam aplikasi. Kemudian masuk ke implementasi. Alasan kami memilih mobile application. Menggunakan aplikasi mobile untuk mengiklankan penjualan tanah memberikan keunggulan yang signifikan dalam menjangkau calon pembeli potensial. Aplikasi mobile menawarkan penargetan yang lebih akurat dengan memanfaatkan data lokasi dan preferensi pengguna, sehingga iklan properti tanah dapat ditampilkan kepada calon pembeli yang berada di area berdekatan atau yang sedang mencari properti di lokasi tersebut. Kemampuan untuk mengakses data perilaku pengguna secara detail juga memungkinkan personalisasi iklan berdasarkan riwayat pencarian properti mereka, memastikan iklan tanah muncul di hadapan audiens yang tepat. Pengalaman pengguna yang superior dalam aplikasi mobile sangat menguntungkan untuk penjual tanah, karena calon pembeli dapat dengan mudah melihat detail properti melalui foto berkualitas tinggi dan video dioptimalkan untuk layar mobile. Fitur notifikasi push juga memungkinkan penjual untuk langsung menginformasikan calon pembeli tentang update harga, penawaran khusus, atau ketersediaan tanah baru. Integrasi dengan GPS memudahkan calon pembeli untuk melihat lokasi tanah secara langsung dan mendapatkannya. Kemudian masuk ke alasan kami memakai bahasa pemrograman JavaScript. Kami memakai bahasa pemrograman JavaScript dengan framework React Native karena kemampuannya dalam pengembangan cross-platform yang memungkinkan aplikasi berjalan di iOS dan Android dengan satu basis kode. Framework ini menawarkan performa yang mendekati aplikasi native, dilengkapi dengan komponen UI yang kaya untuk menampilkan listing seperti properti, serta didukung oleh komunitas yang besar dengan banyak library yang tersedia. Kemampuannya dalam mengintegrasikan API Maps dan geolocation sangat penting untuk aplikasi properti. Ditambah kemudahan dalam implementasi fitur pencarian dan filtering. Untuk pengembangan native, kombinasi Kotlin Android dan Swift iOS memberikan keunggulan dalam hal performa maksimal dan akses penuh ke fitur perangkat. Keduanya menawarkan integrasi yang mulus dengan layanan platform seperti Google Maps dan Apple Maps, optimasi yang lebih baik untuk ukuran aplikasi, serta keamanan yang lebih terjamin untuk transaksi properti. Java untuk Android juga masih relevan dengan stabilitas dan kehandalannya yang teruji, didukung oleh banyaknya developer berpengalaman dan library yang matang untuk pengembangan aplikasi properti. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efisiensi pengembangan, kemampuan menangani fitur-fitur penting seperti galeri foto atau video properti, integrasi peta dan lokasi, sistem pencarian, chat antara pembeli dan penjual, serta notifikasi real-time, React Native menjadi yang kami pilih. Pilihan ini juga didukung oleh faktor waktu pengembangan yang lebih cepat, biaya maintenance yang lebih efisien, dan kemudahan melakukan update konten dan fitur. Masuk ke memakai data Firebase. Karena Firebase adalah pilihan ideal untuk aplikasi mobile iklan penjualan tanah karena menyediakan fitur real-time yang memungkinkan pembaruan data iklan tanah secara instan kepada pengguna, seperti harga, lokasi, dan status ketersediaan, tanpa perlu menunggu penyegaran manual. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang responsif, terutama dalam pasar properti yang dinamis, di mana informasi yang akurat dan terkini sangat penting untuk menarik pembeli potensial. Dengan Firebase, Anda tidak perlu mengelola server secara manual, karena platform ini menawarkan layanan back-end as a service yang tangguh dan andal. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan aplikasi,
desain antarmuka, dan peningkatan fitur tanpa harus repot memikirkan infrastruktur back-end atau pemilihan server. Firebase juga mendukung integrasi lintas platform untuk Android, iOS, dan web, menjadikan data iklan tanah mudah diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna melalui berbagai perangkat. Dukungan ini sangat penting dalam memastikan cakupan pasar yang luas, karena pembeli tanah seringkali menggunakan berbagai perangkat untuk menelusuri iklan. Selain itu, Firebase memiliki fitur keamanan bawaan seperti autentikasi pengguna dan kontrol akses berbasis aturan, yang memastikan data iklan dan informasi pribadi pengguna terlindungi dengan baik dari ancaman atau akses tidak sah. Firebase juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan aplikasi dalam skala besar, memungkinkan Anda untuk menambahkan lebih banyak data atau pengguna tanpa mengorbankan performa. Kemampuannya untuk menangani lonjakan lalu lintas pengguna memastikan aplikasi tetap berfungsi optimal, bahkan selama kampanye promosi besar atau peluncuran iklan tanah yang populer. Ditambah dengan fitur analitik terintegrasi, Firebase membantu pengembang memantau interaksi pengguna dan mengoptimalkan performa aplikasi berdasarkan data yang akurat. Dengan semua keunggulan ini, Firebase menjadi solusi modern, fleksibel, dan efisien untuk membangun aplikasi mobile yang berfokus pada pasar properti dan iklan penjualan tanah. Kemudian masuk ke deployment, blue-green. Tahapan deployment, penyiapan lingkungan, duplikasi lingkungan, buat duplikat dari lingkungan produksi yang sudah ada di lingkungan blue. Lingkungan duplikat ini akan menjadi lingkungan green. Pada deployment versi baru, deploy versi baru aplikasi Lali ke lingkungan green. Pastikan semua konfigurasi data telah disalin dengan benar. Kemudian pengujian. Lakukan pengujian menyeluruh pada lingkungan green untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Pengalihan traffic. Gunakan Firebase Analytics untuk memantau interaksi pengguna. Implementasikan logging dan pemantauan error untuk mendeteksi masalah teknis. Penyebaran ke App Store atau Play Store untuk aplikasi mobile. Deployment akhir mencakup pengunggahan ke App Store dan Google Play Store dengan memenuhi panduan dan persyaratan masing-masing platform. Dan pemberitahuan, menginformasikan pengguna tentang pembaruan melalui notifikasi push. Validasi, verifikasi pengguna, pastikan pengguna tidak mengalami kendala saat menggunakan aplikasi di lingkungan green. Monitoring metrik, memantau metrik kinerja seperti waktu respons, error rate, dan penggunaan sumber daya. Kemudian pembersihan lingkungan. Jika tidak ada masalah yang ditemukan, lingkungan blue dapat dihapus atau digunakan untuk deployment berikutnya. Kemudian rollback jika diperlukan. Jika ditemukan masalah yang kritis pada lingkungan green, lakukan rollback dengan cepat dengan mengarahkan traffic kembali ke lingkungan blue. Kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menjual serta memastikan lebih cepat, membuka peluang mendapatkan pembeli tidak dari dalam pulau tetapi dari luar pulau juga. Untuk kekurangan aplikasi kami tidak bisa mengetahui apakah tanah yang dijual benar-benar bagus atau tidak karena tidak adanya tim yang mensurvei tanah yang dijual. Karena jangkauannya yang luas, tentu saja ini menjadi kesulitan kami. Untuk solusinya, oleh karena itu kami memakai sistem garansi untuk setiap pembelian suatu lahan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian masuk ke flowchart. Baik, pertama flowchart akan dimulai dari memilih daftar atau login. Jika pengguna memilih daftar, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor HP, memverifikasi KTP, dan memverifikasi wajah. Kemudian membuat password, dan pengguna berhasil mendaftarkan akunnya. Jika pengguna memilih login, pengguna juga dapat memilih lupa password, kemudian memverifikasi kode OTP dan membuat ulang passwordnya.
Jika pengguna tidak lupa password, pengguna dapat memasukkan username dan passwordnya untuk login. Setelah login, pengguna akan masuk ke home, dan di home ada profil, chat, wishlist, iklan, dan pencarian iklan dan filter. Pertama, dari pencarian filter, pengguna akan memilih filter untuk mencari iklan, dan iklan akan ditampilkan. Di dalam iklan ada lokasi tawaran dan profil seller. Pengguna juga dapat memasukkan iklannya ke wishlist. Di dalam wishlist ada iklan-iklan yang sudah difavoritkan pengguna. Kemudian di chat pengguna dapat memilih chatnya dan kemudian akan masuk ke room chat. Di room chat pengguna dapat menginput chat untuk dikirimkan ke penjual. Kemudian di profil pengguna dapat memilih untuk menjadi premium seller. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk memilih paket premium dan akan diarahkan ke pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran, pengguna akan kembali ke home. Di dalam profil juga ada pengaturan untuk mengedit profil. Jika pengguna memilih untuk mengedit profil, maka pengguna akan diminta untuk mengisi profil yang ingin diedit. Pengguna juga dapat mengubah kata sandi di profil dengan memverifikasi nomor HP, kemudian memasukkan kode OTP, dan pengguna akan mengisi ulang password. Pengguna juga dapat melakukan logout dari pengaturan. Di dalam profil juga pengguna dapat membuat iklan dengan mengisi informasi iklan dan melakukan pembayaran. Setelah itu masuk ke hierarki. Baik, di hierarki yang pertama ada lali. Di dalam lali ada registrasi, verifikasi, login, akun premium, iklan, find iklan, wishlist, dan chat penjual. Di dalam registrasi ada nama, username, email, nomor HP, dan password. Di dalam verifikasi ada foto KTP, verifikasi wajah. Kemudian di login ada username, password, nomor HP, dan email. Di akun premium ada tahunan, bulanan, dan harian. Untuk tahunan akan melakukan pembayaran, kemudian masukkan PIN aplikasi, dan premium akan aktif. Begitu juga dengan bulanan dan harian. Di iklan ada judul, foto, deskripsi, harga, info penjual, nomor penjual, chat penjual, pesan sekarang atau chat, favorit, dan maps. Di find iklan ada alamat, luas, dan harga. Di wishlist ada iklan-iklan yang sudah difavoritkan. Kemudian di chat penjual ada profil penjual, papan teks, lampiran media, dan notifikasi. Kemudian kita akan masuk ke diagram DFD. Yang pertama dimulai dari DFD level 0. Di sini yang pertama ada user, dapat melakukan login, chat, dan pencarian iklan, dan akan menerima beberapa dari sistem, yaitu menampilkan hasil pencarian, notifikasi chat seller, dan menampilkan iklan. Kemudian ada admin, sistem dapat menampilkan data user dan report ke admin. Kemudian admin dapat melakukan login atau logout, update aplikasi, dan validasi data pengguna ke sistem. Kemudian ada seller. Seller dapat melakukan login atau logout, melakukan chat, membuat iklan, dan merequest premium ke sistem. Dan sistem dapat memberikan informasi pembayaran, history, rating seller, dan notifikasi chat pembeli ke penjual. Kemudian masuk ke diagram DFD level 1. Di proses yang pertama ada registrasi. Pembeli dan penjual dapat melakukan registrasi
dan kemudian sistem akan menginput datanya ke tabel akun. Kemudian yang kedua ada verifikasi. Di sini pembeli dan penjual dapat melakukan request verifikasi akun ke sistem verifikasi data akun. Dan kemudian admin akan melakukan verifikasi data-data tadi ke sistem. Dan akun pembeli akan diberikan ke pembeli dan akun penjual akan diberikan ke penjual. Setelah itu sistem akan menginput data akun ke tabel akun. Kemudian di proses ketiga ada login. Pembeli dan penjual dapat memasukkan username dan password untuk login ke dalam aplikasi Lali. Dan kemudian sistem akan mengecek datanya ke tabel akun tadi. Dan yang keempat, pembeli dan penjual dapat merequest rupa password ke sistem. Sistem akan melakukan verifikasi data yang dimasukkan pengguna dan pembeli ke tabel akun untuk memverifikasi lupa password tadi. Kemudian yang kelima ada membuat iklan. Di sini penjual dapat menginput data tanah iklan dan sistem akan merequest verifikasi data tadi ke admin dan admin akan memverifikasinya. Setelah kemudian data-data iklan tadi akan dimasukkan ke tabel iklan. Setelah itu yang keenam ada premium. Penjual dapat merequest premium agar iklan akan diprioritaskan untuk muncul dan mendapatkan badge premium. Dan akun premium akan diinput ke tabel iklan. Kemudian yang ketujuh ada pencarian iklan. Pembeli dapat mengecek iklan dan sistem akan melakukan request iklan yang dicari ke tabel iklan dan sistem akan menampilkan iklan. Tetapi iklan premium akan diprioritaskan untuk muncul. Kemudian yang ke-8 ada wishlist. Pembeli dapat melihat dan menambahkan iklan ke wishlist. Dan iklan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel wishlist. Kemudian yang ke-9 ada chat. Pembeli dan penjual dapat melakukan chat dan chat pembeli dan penjual akan dimasukkan ke tabel chat. Dan chatnya akan dikirimkan ke penjual dan pembeli. Kemudian masuk ke diagram DFD level 2. Di diagram DFD level 2 ada yang pertama registrasi. Pengguna yaitu penjual maupun pembeli dapat melakukan registrasi. Kemudian akan menginput data registrasi dan data akun tadi akan dimasukkan ke tabel akun. Kemudian pengguna akan merekam wajah untuk Face ID dan akan dimasukkan ke tabel akun. Kemudian sistem akan menunggu verifikasi data-data tadi dari admin. Kemudian yang kedua ada verifikasi. Yang pertama dari verifikasi wajah. Sistem akan merequest verifikasi ke admin. Admin akan mengecek data akunnya tadi di tabel akun. Setelah itu jika kemudian verifikasi berhasil dan pengguna akan dikirim email jika akunnya sudah diverifikasi oleh admin. Kemudian ada login. Pengguna, penjual maupun pembeli dapat melakukan login dengan menginput data akun. Kemudian sistem akan mengecek data akunnya tadi ke tabel akun. Pengguna juga menggunakan Face ID untuk login. Setelah itu login akan berhasil. Kemudian ada lupa password. Pengguna maupun penjual atau pembeli akan merequest lupa password dan kemudian diminta untuk menginput nomor HP. Dan sistem akan melakukan validasi nomor HP pengguna tadi. Jika nomornya valid, sistem akan mengirimkan kode OTP ke pengguna.
dan kemudian pengguna akan menginput kode OTP dan membuat ulang password. Password yang baru akan diinput ke tabel akun dan password berhasil di-reset. Kemudian ada membuat iklan. Pengguna yaitu penjual akan menginput data iklan, dan sistem akan menyimpan data tadi ke tabel iklan dan merequest verifikasinya ke admin. Kemudian jika data iklan terverifikasi, iklan akan ditampilkan dan iklan akan muncul di Lali. Kemudian ada premium. Pengguna yaitu penjual akan memilih paket premium dan sistem akan menginput datanya ke tabel premium. Pengguna juga akan melakukan pembayaran, yang pembayarannya akan diinput ke tabel premium. Setelah itu sistem akan mengonfirmasi pembayaran dan akun menjadi premium. Penjual akan mendapatkan badge premium dan iklannya akan diprioritaskan untuk muncul. Kemudian ada pencarian iklan. Pengguna yaitu pembeli dapat memasukkan data atau filter iklan yang dicarinya. Kemudian sistem akan mencarinya di dalam tabel iklan dan akan menampilkan iklan. Iklan premium akan ditampilkan paling atas. Kemudian ada wishlist. Pengguna yaitu pembeli dapat mengecek iklan favorit dalam wishlist. Dan sistem akan mengeceknya di tabel wishlist dan akan menampilkan daftar iklan favorit di wishlist. Kemudian ada chat. Penjual dan pembeli dapat memilih chat, kemudian masuk ke room chat dan menginput pesan untuk mengirimnya. Sistem akan menginput data chat tadi ke tabel chat dan chatnya akan dikirim ke penjual dan pembeli. Kemudian masuk ke ERD. Baik, di ERD yang pertama ada admin. Admin memiliki ID admin, nama, username, foto profil, jabatan, nomor HP, email, dan password. Admin dapat melakukan verifikasi ke pembeli dan penjual yang berisi nama, username, nomor HP, email, KTP, KK, dan password. Pembeli berisi ID pembeli, nama, username, foto profil, nomor HP, email, alamat, dan password. Pembeli dapat melihat iklan yang berisi nama, foto profil, deskripsi, ukuran, harga, dan alamat. Iklan berisi ID iklan, ID penjual, judul, deskripsi, foto, luas, harga, dan alamat. Di sini penjual memiliki ID penjual, nama, username, foto profil, nomor HP, email, alamat, dan password. Penjual dapat melakukan konfirmasi yang berisi ID konfirmasi, ID penjualan, ID pembeli, ID iklan, dan tanggal konfirmasi. Penjual dapat membuat iklan yang berisi nama, foto, deskripsi, ukuran, harga, dan alamat. Iklan memiliki chat yang berisi ID chat, ID penjual, ID pembeli, pesan, timestamp, dan isi chat. Iklan juga memiliki konfirmasi yang berisi konfirmasi tadi. Iklan juga memiliki maps yang berisi ID iklan, ID lokasi, dan nama. Iklan juga memiliki kategori yang berisi ID iklan, ID premium, dan reguler. Iklan juga memiliki wishlist yang berisi ID wishlist, ID iklan, dan tanggal ditambah. Kemudian kita masuk ke UML. Yang pertama, use case diagram. Baik, di use case diagram di sini yang pertama ada penjual. Penjual dapat melakukan mendaftar akun, login, membuat iklan,
akun premium, termasuk membayar premium, mencari iklan, chat, dan konfirmasi iklan. Kemudian pembeli dapat melakukan daftar akun, login, mencari iklan, chat, dan konfirmasi iklan. Yang terakhir ada admin. Admin dapat memverifikasi akun dan membuat iklan. Kemudian masuk ke activity diagram. Baik, di activity diagram yang pertama ada daftar atau login. Pengguna akan dimulai dengan membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login, dan pengguna akan ditampilkan halaman login. Pengguna dapat memilih untuk login atau membuat akun. Jika pengguna memilih login, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan mengecek datanya. Jika data login tadi salah, pengguna akan dikembalikan untuk memasukkan username dan password. Dan jika data login benar, maka pengguna akan masuk ke halaman Face ID, kemudian merekam wajahnya. Jika wajahnya berbeda, pengguna akan dikembalikan untuk merekam wajahnya kembali. Dan jika wajahnya sama, pengguna akan berhasil login dan masuk ke tampilan home. Jika pengguna tadi memilih membuat akun, maka sistem akan menampilkan halaman pendaftaran. Kemudian pengguna akan mengisi data pendaftaran dan sistem akan menginputnya ke database akun. Dan sistem akan menampilkan halaman untuk membuat Face ID. Dan pengguna akan merekam wajahnya yang akan diinput ke database akun. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman yang menampilkan jika datanya akan menunggu konfirmasi dari admin. Kemudian yang kedua ada verifikasi. Verifikasi, sistem akan mengirimkan request verifikasi atau validasi data akun tadi ke admin, dan admin akan mengecek data akun dan wajah pengguna. Jika datanya tidak valid, maka akun pengguna tidak dapat diverifikasi, dan sistem akan mengirimkan email kepada pengguna bahwa akunnya tidak diverifikasi. Dan jika data akunnya valid, maka akun akan diverifikasi oleh admin dan sistem akan menginputnya ke database akun dan kemudian akan mengirim email kepada pengguna bahwa akunnya telah diverifikasi. Kemudian yang ketiga ada lupa password. Di sini pengguna akan mulai dengan membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman login. Kemudian pengguna di tampilan halaman login dapat memilih lupa password dan sistem akan menampilkan halaman lupa password. Pengguna akan memasukkan nomor HP. Jika nomor HP salah, pengguna akan dikembalikan ke memasukkan nomor HP. Dan jika nomor HP benar, sistem akan membuat kode OTP yang akan dikirimkan ke pengguna. Pengguna akan memasukkan nomor kode OTP dan jika kode OTP-nya salah, pengguna akan dikembalikan ke halaman login. Dan jika kode OTP benar, pengguna akan masuk ke halaman reset password yang ditampilkan oleh sistem. Pengguna akan dapat memasukkan password baru dan kemudian memilih konfirmasi dan sistem akan menginputnya ke database akun. Kemudian yang keempat ada membuat iklan. Di sini penjual dapat masuk ke home, kemudian memilih untuk membuat akun, dan sistem akan menampilkan halaman pengisian data iklan. Penjual akan mengisi data iklan dan jika data iklannya lengkap, dan jika data iklannya tidak lengkap, pengguna akan kembali untuk diminta mengisi datanya. Dan jika datanya lengkap, pengguna akan sistem akan menginput ke database iklan. Kemudian sistem akan mengirimkan request konfirmasi iklan ke admin. Admin akan mengecek data iklan dan jika data iklan tidak valid, maka akan kembali ke home. Dan jika datanya valid, sistem akan menginput
iklannya ke database iklan dan sistem akan memunculkan iklannya di Lali. Kemudian ke home dan selesai. Kemudian ada premium. Penjual akan mulai dari home, kemudian memilih profil, dan sistem akan menampilkan profil. Kemudian penjual dapat memilih premium dan akan memilih paket premium. Yang kemudian sistem akan menginputnya ke database premium. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Dan kemudian penjual akan melakukan pembayaran. Jika pembayarannya tidak berhasil, sistem akan mengembalikan ke tampilan halaman pembayaran. Dan jika pembayarannya berhasil, sistem akan mengkonfirmasi akun premium dan mengirimnya ke database premium yang kemudian akan ditampilkan ke menjadi akun premium. Kemudian penjual akan dikembalikan ke home dan selesai. Kemudian ada pencarian iklan. Di sini pembeli dapat mencari iklan di home, kemudian memilih cari iklan, dan sistem akan mengecek database iklan dan menampilkan iklan-iklan hasil filter pengguna tadi. Dan pengguna akan ditampilkan tampilan iklan. Kemudian ada wishlist. Pembeli dapat memilih wishlist di home, dan kemudian sistem akan mengecek database wishlist dan menampilkan daftar iklan favorit pengguna. Dan kemudian pengguna akan ditampilkan tampilan wishlistnya. Selanjutnya ada chat. Pembeli dapat memilih room chat dan mengirim chat. Kemudian chat tersebut akan dikirimkan dan diinput ke database chat. Dan sistem akan mengirim chatnya ke penjual yang akan menerimanya dan juga dapat mengirim chat ke pembeli. Dan selesai. Kemudian ada sequence diagram. Yang pertama yaitu ada registrasi. Di sini penjual atau pembeli dapat mengisi data diri dan sistem akan mengirimkan data tadi ke data akun dan admin akan mengeceknya. Jika data berhasil akan dikembalikan ke sistem. Sistem akan mengirim kode OTP dan pengguna akan mengisi kode OTP-nya. Jika kode salah, pengguna akan dikembalikan kembali untuk mengisi data. Dan jika kode yang dimasukkan benar, maka pengguna akan melakukan rekam wajah video. Dan sistem akan mengirimkan wajah tadi ke admin untuk dicek datanya. Dan penjual akan menunggu verifikasi dari admin. Kemudian yang kedua ada verifikasi. Di sini penjual melakukan rekam wajah yang berupa video masuk ke data akun dan akan dikirimkan ke admin untuk mengecek video dan datanya. Jika verifikasi data gagal, maka akan dikembalikan ke pembeli atau penjual. Dan jika verifikasinya berhasil, maka akan berhasil mendaftarkan akun. Yang ketiga ada login. Penjual dan pembeli dapat mengisi data akun, kemudian mengirimkan data akunnya, dan jika data akun tidak terdaftar, maka akan kembali ke penjual dan maupun pembeli. Dan jika akunnya terdaftar, maka akan diminta untuk melakukan Face ID. Dan sistem akan melakukan cek Face ID-nya. Jika wajah berbeda, maka login akan gagal dan pengguna akan dikembalikan ke login. Jika login berhasil dan jika wajahnya sama, pengguna akan berhasil melakukan login. Kemudian yang keempat ada lupa password.
Pengguna atau penjual maupun pembeli dapat memilih lupa password dan kemudian memasukkan nomor HP-nya. Jika nomor HP tidak terdaftar, maka akan kembali ke pengguna untuk masukkan nomor HP-nya lagi. Dan jika nomor terdaftar, sistem akan mengirimkan kode OTP dan pengguna akan memasukkan kode OTP-nya. Jika kode OTP salah, pengguna akan diminta untuk memasukkan kembali kode OTP. Dan jika kode OTP valid, pengguna dapat memasukkan untuk membuat password baru. Dibuat password. Setelah membuat password, passwordnya akan tersimpan dan akan berhasil di reset password. Kemudian yang kelima ada membuat iklan. Penjual dapat membuat iklan dengan mengisi data iklan yang akan dikirimkan ke sistem. Dan sistem akan menyimpan data iklannya ke tabel data iklan dan kemudian akan mengirimkannya ke admin untuk dicek datanya. Jika detail data gagal diverifikasi, data tidak akan lengkap dan pengguna akan kembali untuk mengisi data. Dan jika data detailnya terverifikasi, iklan akan muncul di aplikasi Lali. Yang keenam ada premium. Penjual di sini dapat memilih paket premium. Akan dimasukkan ke data premium dan kemudian akan melakukan pembayaran yang dimasukkan ke pembayaran. Kemudian memverifikasi pembayarannya ke finance. Namun jika pembayaran tidak berhasil akan kembali ke penjual untuk dikembalikan. Dan jika pembayarannya berhasil, maka iklannya akan menjadi premium. Yang ketujuh ada pencarian iklan. Di pencarian iklan, pembeli dapat memasukkan data ke dalam filter pencarian iklan. Kemudian sistem akan mencari iklan sesuai filter, sesuai data iklan. Jika gagal menemukan iklan, maka akan dikembalikan ke pembeli. Dan jika berhasil menemukan iklan, iklan akan ditampilkan. Namun premium akan ditampilkan paling atas. Yang kedelapan ada wishlist. Di sini pembeli dapat mencari iklan dengan memasukkan filter. Kemudian masukkan iklan. Jika iklan tidak ditemukan, maka akan dikembalikan ke pembeli. Dan jika iklan ditemukan, maka akan memasukkan iklan. Pengguna dapat memasukkan iklan ke daftar wishlist dan iklan akan ditampilkan ke dalam wishlist pengguna. Kemudian yang kesembilan ada chat. Di sini penjual maupun pembeli dapat masuk ke room chat dan kemudian mengirim chat. Chatnya akan disimpan sistem ke data chat dan jika chatnya tersensor maupun tidak tersensor akan ditampilkan ke pengguna, yaitu penjual maupun pembeli. Kemudian ada kelas diagram yang keempat. Di kelas diagram yang pertama ada admin yang berisi ID admin, nama, jabatan, dan kemudian verifikasi dokumen. Kemudian ada dokumen yang berisi KK, nomor HP, alamat, KTP, dan ubah dokumen. Kemudian ada penjual yang berisi ID penjual, membuat iklan, kelola iklan, dan lihat history. Dan ada pembeli yang berisi ID pembeli, melihat iklan, interaksi penjual, lihat history, dan konfirmasi iklan. Kemudian ada iklan yang berisi ID iklan, ID penjual, foto, ukuran, lokasi, harga, yang penjual dapat melakukan ubah detail, kelola chat, kelola notifikasi, aktifkan iklan, dan nonaktifkan iklan pada iklannya. Kemudian iklan berisi kategori yang termasuk tipe, premium,
dan standar. Atur kategori dan tampilkan kategori. Kemudian ada history yang berisi tanggal dan deskripsi. Tambah history, melihat detail history. Kemudian saya akan melakukan demo prototype pada aplikasi kami. Yang pertama akan dimulai dari tampilan halaman mulai. Kemudian tekan mulai dan dapat memilih untuk login atau daftar akun. Pertama kita akan mendaftarkan akun. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor HP, kemudian lanjut verifikasi KTP, verifikasi ulang KTP yaitu mengisi data-data yang ada di KTP, melakukan rekam wajah untuk Face ID, dan membuat password. Setelah itu akan menunggu admin verifikasinya. Kemudian ada login. Di login bisa memilih lupa password, masukkan nomor HP, masukkan kode OTP, dan buat ulang password. Kemudian login dan isi email dan passwordnya. Lanjut melakukan Face ID dan akan masuk ke tampilan home. Di home dapat melakukan pencarian iklan dengan melakukan filter. Contohnya di Kalimantan Barat, cari, dan ini iklan-iklan yang ada di Kalimantan Barat. Dan di home dapat memilih iklan untuk ditampilkan detailnya. Ada penjual dan dapat dimasukkan ke wishlist. Dilihatkan di peta. Dapat dimasukkan ke wishlist dengan menekan logo love di sini atau logo hati. Kemudian ada wishlist yang berisi iklan-iklan yang sudah difavoritkan tadi. Dapat membuat iklan, mengisi data iklan, mengupload foto video, konfirmasi, dan kemudian akan masuk ke pembayaran. Setelah itu akan menunggu konfirmasi. Setelah itu dapat kembali ke home. Di home dapat memilih chat, memilih chatnya, dan menginput chatnya. Kemudian ada profile. Di profile dapat membuat tawaran seperti tadi, membuat iklan. Ada juga akun premium yang dapat memilih berapa lama premiumnya, kemudian membeli dan melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada isi-isi iklan penjual. Dan di profil juga ada pengaturan untuk mengedit profil, mengubah kata sandi, membuat akun jadi premium, dan melakukan logout. Setelah itu masuk ke biaya yang dikeluarkan. Biaya sumber daya manusia project manager, satu orang dengan gaji 15 juta per bulan selama 6 bulan dengan total 90 juta. Front end developer 2 orang dengan gaji 12 juta per bulan selama 6 bulan dengan total 144 juta. Kemudian ada back end developer 2 orang dengan gaji 12 juta per bulan selama 6 bulan dengan total 144 juta rupiah. Kemudian UI atau UX designer, satu orang dengan gaji
10 juta per bulan selama 3 bulan dengan total 30 juta. Tester QA, satu orang dengan gaji 10 juta per bulan selama 3 bulan dengan total 30 juta. Total biaya untuk sumber daya manusianya 438 juta rupiah. Biaya operasional meeting online ataupun offline dengan biaya 1 juta per bulan selama 6 bulan dengan total 6 juta konsumsi dan transportasi dengan biaya 2 juta per bulan selama 6 bulan dengan total 12 juta. Promosi awal yaitu digital dengan biaya 1,5 juta per bulan selama 3 bulan dengan total 4.500.000 rupiah. Dengan total biaya operasionalnya adalah 22.500.000 rupiah. Kemudian total keseluruhan biaya proyek. Total biaya proyek adalah penjumlahan dari semua komponen yaitu 438 juta rupiah, yaitu sumber daya manusia ditambah 31.500.000 ditambah 22.500.000 rupiah ditambah 49.200.000 sebagai cadangan sehingga total keseluruhannya adalah 541.200.000 rupiah. Implementasi maintenance. Yang pertama, monitoring. Kinerja aplikasi dipantau secara rutin menggunakan alat seperti Firebase Analytics serta masukan dari pengguna dikumpulkan untuk analisis. Yang kedua, pengujian. Semua pembaruan diuji secara mendalam termasuk pengujian regresi dan keamanan untuk memastikan tidak ada bug baru yang muncul. Kemudian ada deployment. Melakukan pembaruan aplikasi dilakukan dengan metode aman seperti blue-green deployment untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa terganggu pengguna. Kemudian ada dokumentasi. Semua perubahan dan pembaruan fitur dicatat dengan baik untuk mendukung pengelolaan aplikasi di masa depan. Setelah itu ada maintenance. Tahap pemeliharaan aplikasi Lali terdiri dari tahapan sebagai berikut. Yang pertama, corrective maintenance. Fase ini ditujukan untuk memperbaiki permasalahan dan error yang terjadi setelah aplikasi dirilis. Misalnya memperbaiki fitur pencarian negara yang tidak berfungsi maksimal atau memperbaiki kesalahan pada sistem pembayaran Anda agar pengguna tidak mengalami gangguan. Yang kedua, adaptive maintenance. Menyesuaikan aplikasi seiring dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Misalnya mengadaptasi aplikasi Anda ke pembaruan sistem operasi Android atau iOS atau memperbarui integrasi dengan API seperti Google Maps. Yang ketiga ada preventive maintenance. Fokusnya pada penyempurnaan fitur yang ada dan penambahan fitur baru berdasarkan feedback pengguna. Contohnya penerapan meliputi penambahan fungsi pada peringkat penjual untuk mendongkrak kepercayaan pembeli dan pelaksanaan inspeksi berbasis panggilan video untuk inspeksi properti. Yang keempat ada preventive maintenance. Fase ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah di masa mendatang. Misalnya kinerja aplikasi dioptimalkan agar tetap stabil saat jumlah pengguna bertambah dan pemeriksaan keamanan dilakukan untuk melindungi data pengguna. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.